Halo sahabat semua, bertemu kembali dengan Sosmed IT. Kali ini kami akan membicarakan mengenai perilaku para pengguna sosial media di Indonesia, khususnya dengan sebutan buzzer. Istilah buzzer ini ramai diperbincangkan belakangan ini karena urusan politik terutama. Sebelum kami membahas mengenai apa itu buzzer, sejak kapan buzzer itu muncul, apa perbedaannya dengan influencer, endorser, kemudian apakah buzzer ini dibayar atau tidak, siapa saja yang membayarnya, apakah kita termasuk buzzer atau tidak. Jangan lupa sahabat Sosmed IT untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Apa itu buzzer? Merujuk pada salah satu sumber, collindictionary.com. Buzzer bisa diartikan sebagai suatu alat yang mengeluarkan suara dengungan, dan ini juga bisa diartikan kalau seseorang, berarti seseorang tersebut mendengungkan sesuatu dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain. Kemudian apakah ada definisi lain? Sosmed ID coba berkunjung ke KBBI, tapi di situ ternyata tidak ditemukan istilah buzzer. Apa itu buzzer? Tidak ditemukan. Oleh karena itu, dari definisi dasar Collins Dictionary tadi, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang mendengungkan sesuatu, itulah kita namakan buzzer. Karena definisinya yang begitu luas, ketika ada sekelompok orang yang menginginkan buzzer itu dibubarkan, sebenarnya suatu keanehan. Mengapa itu suatu keanehan? Karena pada dasarnya orang yang menginginkan buzzer itu dibubarkan juga sebagai seorang buzzer pada dasarnya. Sebenarnya kapan istilah buzzer itu muncul? Kita bisa merujuk ke salah satu sumber, yaitu kita kembali ke collindictionary.com. Di sini terlihat bahwa buzzer itu sudah muncul sejak lama, sudah tua umurnya. Sejak zaman Belanda. Terlihat di sini. Sebenarnya buzzer itu mulai muncul di tahun 1843. Kemudian terus berkembang sampai akhirnya ini di tahun 1960-an, 70-an, 80-an, 2000, 2008 dan seterusnya sampai sekarang ini, khususnya ketika kita bicara tentang Indonesia, bicara masalah politik, masalah pilkada, masalah pilpres, maka buzzer itu selalu mengemuka. Jadi munculnya buzzer itu jauh lebih tua dari Perang Dunia Pertama Kedua, jauh lebih tua dari munculnya internet, jauh lebih tua dari munculnya sosial media. Apa perbedaan buzzer dengan influencer dan juga endorser? Merujuk pada collindictionary.com, influencer bisa diartikan sebagai seseorang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain, orang banyak. Sebagai contoh adalah mempengaruhi followernya di sosial media untuk membeli atau menggunakan sesuatu produk ataupun jasa. Dari sumber yang sama, untuk endorser bisa diartikan sebagai seseorang yang mendukung atau merekomendasikan sesuatu, bisa produk, bisa barang ataupun jasa. Sebenarnya istilah buzzer, influencer, endorser relatif sama, tapi kita bisa merinci lebih lanjut. Kalau influencer itu biasanya dia mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, mempunyai fans, mempunyai status tertentu sehingga dia dengan mudah untuk memberikan pengaruh, influence terhadap pihak lain. Demikian juga dengan endorser, dia mengendorse. Kalau endorser itu dia adalah mengendorse atau menunjukkan sesuatu barang atau jasa itu layak untuk digunakan atau tidak layak untuk digunakan. Jadi kalau dilihat dari statusnya, sebenarnya untuk status endorser maupun influencer ini dia cenderung didasarkan pada kemampuan, pengetahuan, status dan lainnya. Sementara untuk buzzer dia tidak mempunyai persyaratan tertentu. Yang penting dia mampu mendengungkan. Bagaimana dengan target? Kalau target, influencer, endorser itu dituntut untuk mampu mempengaruhi orang sehingga produk yang ditawarkan itu, produk yang diperkenalkan itu diminati oleh orang.
Sementara untuk buzzer ini dia tidak ada target. Target dia adalah hanya mendengungkan supaya itu terus bergema, supaya terus muncul di sosial media. Oke, yang namanya sosial media saja bisa di Twitter, Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp dan lain-lainnya. Oke. Siapa saja buzzer itu? Buzzer sebenarnya bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Ini menurut pantauan kami di sosial media, khususnya Twitter, itu ada buzzer produk atau buzzer bisnis. Kemudian yang kedua ada buzzer politik. Yang ketiga ada buzzer yang berbasis pada politik keagamaan dan lainnya. Oke. Jadi ketika kita berbicara buzzer itu siapa saja. Dia tidak hanya mendukung pemerintah, bisa juga yang tidak mendukung pemerintah. Bisa juga yang mendukung partai tertentu, bisa juga yang menentang partai tertentu. Itu kalau kita bicara masalah buzzer di dunia politik. Jadi kalau ada sekelompok orang yang menginginkan buzzer itu dibubarkan, ya pada dasarnya dia ingin membubarkan dirinya sendiri. Aktivitas apa saja yang bisa memposisikan diri kita sebagai buzzer dalam sosial media? Kalau kita membuat status, kemudian status itu di retweet orang, status itu di forward orang, kita juga merupakan bagian dari buzzer itu sendiri. Jadi mereka yang membuat status untuk tujuan tertentu, baik itu politis, non politis, baik itu ekonomi non ekonomi, bisnis non bisnis, mendukung atau tidak mendukung partai tertentu, itu kita masuk ke dalam bagian yang namanya buzzer itu. Jadi kalau kita ikut retweet, ikut reposting, ikut share, ikut like, ikut komen, maka kita adalah merupakan bagian dari buzzer itu sendiri. Jadi buzzer itu di mana-mana. Apakah buzzer ini dibayar? Adakah yang membiayainya? Jawabannya adalah ya, memang ada kelompok pengguna sosial media yang sengaja menjadi buzzer dan dibayar. Oke, dibayar oleh siapa? Dibayar oleh mereka yang menginginkan bahwa suatu interest, suatu topik itu harus terus didengungkan. Bisa jadi yang membayar adalah mereka yang menginginkan slogan suatu kebijakan, slogan suatu dogma. Jadi secara umum yang membayar adalah mereka yang menginginkan agar suatu program, suatu interest, suatu nama itu terus didengungkan. Bisa dari siapa saja yang membayar, dan yang dibayar sebagai buzzer juga bisa siapa saja. Oke, apakah terjadi pergeseran penggunaan istilah terkait dengan buzzer ini? Ya, buzzer pada awalnya adalah digunakan untuk tujuan marketing sebenarnya. Para tenaga marketing itu berusaha menginginkan agar produknya itu selalu didengar oleh masyarakat, oleh pasar, oleh konsumen. Tapi sekarang ini, karena sekarang banyak muncul buzzer-buzzer di luar bisnis, di luar pemasaran, maka terjadi penurunan makna sebenarnya. Dan buzzer ini dilihat cenderung negatif oleh pihak yang menentang dari interest yang mereka dengungkan. Jadi kalau buzzer ini mendukung pemerintah, maka dilihat negatif oleh yang menentang pemerintah. Bagi buzzer yang menentang pemerintah, dilihat negatif oleh yang mendukung pemerintah. Dan itu hal-hal yang wajar karena sama-sama dua-duanya adalah buzzer. Selalu berbijaklah ketika bersosial media, karena pada dasarnya kita juga bisa menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai buzzer itu sendiri. Demikian, terima kasih.